Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama kembali dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, biar semuanya kita bawa hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ya, pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan dan hadirat Tuhan menguasai hati kita. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan. Bapak Surgawi, Bapak yang sungguh baik, kami bersyukur saat pagi hari ini kami masih boleh beribadah di pagi hari yang sungguh indah ini. Kami boleh bersama-sama dimanapun kami berada dalam hadirat-Mu memuji menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini, Engkau sentuh, Engkau jamah setiap hati kami, supaya kami disatukan oleh hadirat Tuhan dalam memuji menyembah Engkau. Saat ini biarlah kami mau membawa penyembahan kami kepada Tuhan yang terbaik kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit, kita bangun penyembahan kepada Tuhan. Angkat suaramu, angkat penyembahanmu. Kita bawa hati yang menyembah kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bawa korban syukur bagimu. Haleluya. Kami tak akan pernah meragukan kebaikan-Mu, sebab Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau biarkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap.
hamba-Mu yang akan menyatakan firman-Mu, supaya kami mendengar isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, dimanapun kami berada, kami mau berikan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan biar hati kami terus melekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Halo, shalom saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online kita pada hari Minggu ini. Kita bersyukur bahwa kita sudah memasuki akhir daripada bulan pertama di tahun 2021 ini. Kita bersyukur kita melewati hari-hari dan waktu-waktu di tahun yang baru di dalam kasih karunia pemeliharaan Tuhan. Baik saudaraku yang kekasih, pagi hari ini mari kita bersama-sama memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh mau mengingatkan saudara dan saya. Saudaraku, saya ingin berbagi tentang satu perkara dalam kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingatkan bagi saudara dan saya, secara khusus dalam menutup awal bulan di tahun 2021 ini. Saudaraku yang kasih, beberapa waktu yang lalu di dalam surah pastoral, saudaraku sudah mendengar bagaimana tentang manusia yang sudah selesai, bukan dengan dirinya sendiri, tetapi dengan hubungannya dengan Tuhan. Di mana manusia-manusia yang punya relasi dengan Tuhan, yang sudah selesai dengan baik segala sesuatunya dalam hubungan kehidupannya dengan Tuhan, otomatis dia akan mewarisi bumi ini. Mereka akan memiliki kelemah lembutan, firman Tuhan katakan, dan berbagai-bagai hal. Saudaraku, di dalam Matius pasal yang kelima tersebut, perikop pertama berbicara tentang khotbah di bukit. Bagaimana manusia-manusia yang berbahagia, ciri-ciri kebahagiaan manusia yang sudah selesai, segala persoalan permasalahannya dengan Tuhan, otomatis akan dipulihkan, diubahkan, sehingga dia akan menjadi manusia-manusia yang penuh dengan gairah, sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, ketenangan, dan pengharapan yang penuh dalam segala situasi apapun yang terjadi. Kemudian setelah khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengkhotbahkan juga tentang bagaimana anak-anak terang, anak-anak yang bisa menggarami dunia. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang memiliki karakteristik sebagai pembawa terang dan sungguh-sungguh memberikan cita rasa di dalam kehidupan ini, seperti bumbu masak yang namanya garam yang sangat penting bagi kehidupan manusia ini, saudaraku. Nah, saudaraku, setelah berbicara tentang karakteristik anak-anak Tuhan yang memiliki kebahagiaan yang hakiki di dalam ketenangannya, dalam kuat kuasa Roh Kudus, dalam penghiburan oleh Tuhannya yang maha hidup dan sempurna itu, maka dia akan otomatis menjadi manusia-manusia yang terang dan menggarami, memberikan cita rasa, memberikan kegairahan, kenikmatan bagi orang lain, membawa dampak bagi orang lain. Dan saudaraku, setelah Tuhan Yesus mengkhotbahkan tentang bagaimana karakter anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan kepada Tuhan menjadi terang dan garam di lingkungan sekitarnya, yang kita tahu dunia hari-hari ini penuh dengan kegelapan, dunia hari-hari ini penuh dengan kehambaran, baik hubungan antara manusia dengan manusia, baik hubungan manusia dengan Tuhan terlebih lagi. Kehambaran, kehampaan itu terjadi bahkan di tengah segala situasi yang menekan hari-hari ini, mengkhawatirkan, membuat manusia sungguh-sungguh banyak yang putus harapan hari-hari ini. Semuanya akan menjadi hambar, hampa, dan seolah-olah kegelapan, remang-remang yang terjadi. Bukan suatu terang yang terang benderang, yang jelas terlihat, yang membawa kebahagiaan dan sukacita. Sebaliknya dunia hari-hari ini penuh dengan kegeraman, penuh dengan kegelapan, penuh dengan kehampaan, dan penuh dengan hal-hal yang tidak menimbulkan kegairahan. Dan sungguh-sungguh membuat manusia hari-hari ini banyak yang terpuruk, saudara-saudaraku. Dan di saat yang seperti itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada perbandingan antara Tuhan Yesus dengan hukum Taurat, saudaraku. Bahwa dia adalah pelengkap, penggenap daripada hukum Taurat. Bukan yang melanggar atau menentang atau menyepelekan atau bahkan tidak halalkan hukum Taurat.
melainkan dia melengkapi, menggenapi hukum Taurat itu dengan sempurna, menjadi hukum yang hidup, menjadi hukum Tuhan yang hadir di muka bumi ini, menjadi hukum Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi, bukan lagi menghukum, saudaraku. Firman Tuhan menjadi rambu-rambu, menjadi undang-undang yang hidup bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang 5, pasal kelima ayat yang ke-20. Kalau hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka nggak ada gunanya, saudaraku. Maka sekali-kali tidak dapat kita ini masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus katakan. Saudaraku, betapa tegasnya Tuhan Yesus katakan bahwa kehidupan yang lebih benar, minimal sama benarnya dengan ahli-ahli Taurat, yang jika dilengkapi dengan hukum Kristus, dilengkapi dengan kasih Kristus, dilengkapi dengan penerimaan keselamatan yang berasal daripada darah Yesus Kristus yang dikorbankan. Sebentar lagi minggu pertama kita akan bersama-sama memperingati hari kematiannya. Kita akan bersama-sama masuk ke dalam perjamuan kudusnya, memperingati pengorbanan. Nah, kalau engkau dan aku tidak dilengkapi oleh itu semua, Tuhan katakan, mau hidup sesempurna apapun tidak ada gunanya. Tetapi kalau engkau merasa dengan engkau punya Yesus Kristus, kemudian engkau hidup seenaknya, dan hidupmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudaraku, Tuhan Yesus katakan bahwa engkau tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Betapa Tuhan Yesus sungguh-sungguh memperingatkan saudara dan saya bahwa saudara dan saya harus hidup dengan sempurna, baik dari segi hukum Allah, hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum undang-undang Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan bagi saudara dan saya. Dan jika saudara dan saya tidak melengkapi kebenaran itu dengan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi engkau dan aku, maka Tuhan Yesus katakan sekali-kali engkau tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Tuhan Yesus katakan bahwa sekali-kali engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku tahu bagaimana yang namanya orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka sungguh-sungguh hidup menepati, menekuni semua undang-undangnya Tuhan di dalam hukum Taurat. Mereka dengan ekstrim dikatakan seorang ahli Farisi lebih ekstrim daripada ahli Taurat. Mereka sungguh-sungguh menerapkan dengan keinginan yang sangat sempurna 100%. Mereka ingin melaksanakan seluruh hukum-hukum Taurat tersebut di dalam kehidupannya. Dan mereka mewajibkan, mereka mengajarkan hukum tersebut kepada orang-orang umat pilihan Tuhan Israel. Dan harus menepati semua hukum-hukum itu dijalankan dengan sempurna dari A sampai Z. Tidak boleh ada yang terlewat, saudaraku. Bahkan seringkali begitu bias dengan yang namanya adat istiadat, yang namanya culture orang-orang Yahudi, sehingga itu dicampur baurkan, dicampur adukan, dan diajarkan, diwajibkan, dan itu harus 100% menerap dalam pikiran mereka apa yang mereka lakukan secara liturgis, apa yang mereka lakukan hidup tata ibadah di dalam beribadah mereka kepada Allah Yahweh, harus 100% dilaksanakan, saudaraku. Dan dikatakan di situ bahwa kebenaran itu yang Tuhan Yesus katakan, bahwa kebenaranmu itu harus lebih daripada mereka. Dalam bahasa Inggrisnya King James Version dikatakan the righteousness. Righteousness berbicara tentang kebijakan, tentang keadilan, tentang budi pekerti, tentang kebaikan, tentang realitas yang baik atas kehidupan setiap orang, merealisasikan semua yang baik dan jujur, benar itu yang harus mereka lakukan. Itulah yang namanya righteousness. Tuhan menuntut saudara dan saya untuk kehidupanmu, kebenaran itu, kebajikan, kebijakan itu, keadilan dan budi pekerti, merealisasikan semua yang baik dengan jujur dan benar tanpa kemunafikan itu dengan sempurna. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan dari saudara dan saya. Dan dikatakan jika itu semua tidak lebih benar daripada ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka kau tidak akan bisa masuk ke
ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku, itulah yang Tuhan Yesus ingatkan bagi saudara dan saya. Untuk senantiasa, untuk senantiasa menerapkan seluruh kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan bagi saudara dan saya. Dikatakan saudaraku, semua yang righteousness itu harus engkau lakukan dengan excited. Dalam King James Version dikatakan. Artinya apa? Tidak hanya sekedar kebenaran-kebenaran yang menempel semata-mata seperti status, yang membuat saudara dan saya sama seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka melakukannya dengan kemunafikan, seolah-olah mereka begitu patuh dan taat melakukan semua kebenaran-kebenaran itu. Tetapi pada akhirnya mereka sendiri yang menghalangi orang untuk melakukan kebenaran. Mereka sendiri yang melakukan kemunafikan. Mereka sendiri yang melanggar hukum-hukum itu. Dan mereka menghalalkan segala cara. Dan mereka mencampur adukan dengan semua adat istiadat, dengan semua kebiasaan-kebiasaan hidup orang-orang yang ada di sana. Bercampur baur antara kebenaran Tuhan, pengabdian kepada Tuhan, dengan semua hal-hal yang tidak berkenan dan yang bukan berasal daripada Tuhan. Nah saudaraku, lakukan semua kebajikan, kebenaran itu dengan excited. Tuhan Yesus katakan. Dengan excited artinya dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dengan seluruh kebenaran. Exciting. Dengan semangat yang membara. Itu artinya saudaraku, bukan dibuat-buat. Bukan suatu hal yang munafik. Semua meluap dari hati nurani kita. Kita melakukan seluruh kebenaran, seluruh hukum-hukum yang Tuhan Yesus ajarkan. Teladan Kristus kita lakukan. Semuanya semata-mata hanya karena kasih karunia. Hanya semuanya itu kita lakukan oleh sebab ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dan karena rasa syukur kita kepada Tuhan yang tidak terhingga. Sehingga kita mampu dan dimampukan Tuhan untuk melakukan itu semua. Bukan dibuat-buat sekali lagi saudaraku. Itulah kebenaran yang Tuhan ingin saudara dan saya lakukan. Dengan seluruh dikatakan hati, pikiran, perasaan, dan jiwa, dan kekuatan. Sempurna mulai dari pikiran, perasaan, jiwa kita. Kekuatan kita secara fisik untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama dengan penuh semangat yang berkobar-kobar, dengan sukacita oleh karena dorongan kuat kuasa Roh Kudus dan kasih karunia Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Ini yang dimaksud oleh Tuhan dengan kalau kebenaran, seluruh kebenaranmu, seluruh hidup keagamaanmu tidak engkau lakukan dengan sempurna, dengan kebenaran yang sempurna yang begitu exciting. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan saudaraku. Hendaklah saudaraku dalam segala situasi, dalam semua keadaan hari-hari ini, boleh menjadi teladan yang baik dalam setiap tingkah laku, perbuatan, perkataan, keputusan, pandangan-pandangan. Apapun itu yang saudara lakukan, pengabdian, penyembahan hidup saudara kepada Tuhan, kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada saudara-saudara seiman, dan kepada gereja Tuhan. Lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan tanpa dibuat-buat, di dalam roh dan kebenaran yang penuh dengan sukacita yang exciting saudaraku dalam kehidupanmu. Itulah yang membuat saudaraku bisa berkobar-kobar setiap saat. Tidak ada perkara yang mampu menghalangi saudara dan saya untuk sungguh-sungguh melayani, bersukacita, penuh dengan ketenangan dan kelemah lembutan, penuh dengan kebenaran, menjalankan seluruh hidup saudaraku sampai saudara dan saya kembali ke rumah Bapa. Saudara dan saya bisa memberikan teladan yang baik bagi setiap orang, bagi setiap saudara-saudara seiman, juga bagi setiap keluarga kita. Demikian saudaraku firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman ini boleh menguatkan saudara dan saya, boleh meneguhkan saudara dan saya, boleh membuat saudara dan saya menjadi terang Kristus yang memancar dan menggarami seluruh dunia ini. Karena engkau hidup di dalam roh Tuhan yang berkobar-kobar. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat menjalankan minggu yang baru dalam berkat kasih karunia Allah Bapa dan cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan kita dan penguasaan daripada Roh Kudus. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur.
Tuhan, Kau mengingatkan kami lagi pada pagi hari ini bahwa kami harus hidup benar-benar sungguh-sungguh di dalam sukacita surgawi yang begitu exciting, berkobar-kobar, membara, karena ada kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi hidup kami, sehingga kami menyadari bahwa kami sungguh-sungguh harus menjadi manusia-manusia yang penuh dengan kebenaran di dalam menjalankan baik itu kehidupan kami di dalam agama kami maupun kehidupan kami di dalam teladan Kristus, bahwa hidup keagamaan kami harus lebih benar, harus penuh dengan kebenaran, bahkan harus sempurna sama seperti Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami ya Tuhan. Bahkan kami harus hidup lebih daripada orang-orang yang faham, yang mengerti undang-undang, firman, hukum Tauratnya Tuhan. Kami harus hidup di dalam kuat kuasa Roh Kudus, sebab kami tahu kami tidak mampu berbuat lebih, berbuat banyak tanpa penguasaan daripada Roh-Mu yang memampukan kami untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran, sepenuh kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati saudara-saudara kami dimanapun berada yang mendengarkan ibadah online pagi hari ini. Dalam segala pergumulan, persoalan, permasalahan, tetap sukacita Tuhan sempurna sehingga membuat setiap kami menjadi exciting di dalam Tuhan, berkobar-kobar di dalam Tuhan, dan penuh dengan kebenaran di dalam Tuhan. Mari Bapa di dalam surga, Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi, beri jalan keluar bagi setiap persoalan, permasalahan, pergumulan kami masing-masing. Berkati usaha pekerjaan saudara-saudara kami semua dan kami semua ini Tuhan, dan jadikan kami orang-orang yang menjadi teladan-Mu, menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu di sekitar kami dan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa biarlah kehidupan ibadah kami berkenan kepada Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Bapa, hamba berdoa pulihkan setiap saudara-saudara kami yang dalam kondisi lemah tubuh, baik saudara kami Tuhan, ibunya Yohan, baik Pak Felinus Tuhan, juga untuk Ibu Tari di Twin, biarlah Engkau menyembuhkan hamba-hambamu ini Tuhan dari segala sakit penyakitnya ya Bapa di dalam surga. Juga hamba tidak bisa sebutkan satu persatu saudara-saudara kami yang lain yang mungkin dalam kondisi lemah tubuh. Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami pribadi lepas pribadi. Biarlah nama Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kelepasan, kelegaan, sukacita Tuhan, dan berkat Tuhan menyertai setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau berkati bangsa dan negeri kami yang kami kasih Indonesia ini. Lindungi Tuhan, pulihkan dan sembuhkan dari segala sakit penyakit, dan lindungi negeri ini ya Tuhan. Berkati Tuhan, biar penuh dengan kesejahteraan negeri kami yang kami kasih. Dan kami sebentar hendak berpisah satu dengan lain. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kami di dalam setiap kegiatan apapun Tuhan di waktu yang akan datang. Biarlah Tuhan berperkara menyertai setiap kami, dan malaikat Tuhan melindungi setiap kami, memberi kesehatan bagi setiap kami Tuhan. Penyertaan kuat kuasa-Mu menyertai kami kemanapun dan dimanapun kami berada. Berkati seluruh gereja-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu dan umat-Mu dimanapun juga berada. Demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan segala puji, hormat dan syukur kami kepadamu. Dan saudara-saudaraku, mari kita sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita sungguh-sungguh berdoa di dalam nama Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh-Nya yang Maha Kudus kiranya menyertai saudara dan saya mulai pada pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kalinya. Kiranya memberkati engkau dan aku dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau di ladangmu, di ladang-ladangmu, di rumah tanggamu, di lumbung-lumbungmu, di dapurmu, di tengah keluargamu dan pelayananmu, pekerjaanmu, usahamu, dan kehidupan engkau di dalam bangsamu dari sekarang ini bahkan sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan segala puji, hormat dan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya mengingatkan kembali bahwa minggu yang akan datang kita akan bersama-sama kembali bertemu dalam ibadah online. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Dan kemudian pada hari Rabu yang akan datang juga, di minggu yang akan datang, kita akan bersama-sama kembali bertemu di dalam House of Teaching. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Itulah yang menjadi tema kita pada House of Teaching di minggu yang akan datang. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat siang, shalom, haleluya, amin.